Alkisah di sebuah desa yang jauh dari hiruk pikuk kota. Hiduplah seorang kakek tua bijaksana bernama Kakek Cayanov. Kulitnya sudah keriput, rambutnya memutih seperti kapas, dan punggungnya sedikit membungkuk karena lama bersahabat dengan cangkul. Tapi matanya masih memancarkan cahaya yang hangat dan penuh makna, seolah menyimpan rahasia seluruh tanah di dunia ini. Di suatu sore, di bawah naungan pohon beringin yang rindang di balai desa, Kakek Cayanov mengumpulkan para petani muda. Wajah-wajah mereka penuh tanya dan gelisah. Panen kali ini tak seberapa. Harga pupuk makin melangit dan para tengkulak datang dengan wajah garam. Mereka merasa pertanian seperti ini semakin sulit, seolah alam tak lagi bersahabat. Kakek Cayanov tersenyum tipis. "Sini, duduklah melingkar cucu-cucuku," katanya dengan suara serak yang menenangkan. "Kalian mengira bertani itu hanya soal menanam dan memanen ya? Mengira tanah ini hanya gudang yang bisa diisi dan dikosongkan sesuka hati?" Para petani muda itu terdiam, saling pandang. Mereka memang sering berpikir begitu. Bertani adalah rutinitas yang membosankan, sebuah pekerjaan berat yang tidak menjanjikan banyak. "Dengarkan baik-baik," lanjut Kakek Cayanov. "Bertani itu bukan sekedar pekerjaan. Bertani adalah sebuah cerita, sebuah tarian antara manusia dan alam hidup. Kalian dan tanah itu sesungguhnya adalah satu kesatuan. Kalian memanfaatkannya dan kalian juga merawatnya. Kalian mengubah alam, dan alam juga membentuk kalian menjadi seorang petani. Lahan itu bukan benda mati. Ia memiliki denyut nadi, sama seperti kita." Kakek Cayanov lalu mengambil segenggam tanah dari pot di sebelahnya. "Lihatlah tanah ini. Ia bisa menjadi sumber kehidupan, menyediakan padi, sayur, buah, dan semua yang kita butuhkan untuk hidup dari tanah. Tapi ia juga butuh balasan. Ia butuh dirawat, disuburkan, diperbaiki, dan diberi keanekaragaman. Inilah yang namanya produksi bersama." Ia menjelaskan bahwa dalam proses produksi bersama ini, seorang petani tidak bisa hanya mengandalkan buku-buku atau aturan baku dari pemerintah. Petani sejati itu adalah seniman. Kalian harus punya mata yang tajam, hati yang peka, dan tangan yang terampil. Kalian harus bisa melihat gambaran besar, mengamati bagaimana padi tumbuh, bagaimana ayam berkembang biak, bagaimana cuaca berubah, dan menyesuaikan diri dengan segala perubahan itu. Tidak ada cetak biru yang pasti, karena setiap lahan, setiap musim punya ceritanya sendiri-sendiri. Kakek pernah mendengar cerita dari jauh, dari seberang lautan sana. Kakek Cayanov melanjutkan, "Ada petani di Italia yang menyebut hubungan mereka dengan tanah, hewan, dan tanaman sebagai cura. Cura itu bukan cuma soal kerja, tapi juga soal merawat dengan penuh kasih sayang. Kalau kalian merawat tanah dengan penuh dedikasi, pemahaman, dan kasih sayang, maka tanah itu akan memberikan hasil yang baik. Ini bukan hubungan dagang, tapi hubungan timbal balik, hubungan memberi dan menerima. Kalian rawat sapi kalian, berikan ia makan yang baik, beri ia kandang yang nyaman, maka sapi itu akan membalasnya dengan susu dan anak-anak sapi yang sehat. Sama seperti pepatah dari Tiongkok sana, jika manusia bekerja keras, maka tanah tidak akan menjadi malas." Kakek Cayanov menarik nafas panjang. Tatapannya menerawang jauh. "Tapi sayang, cucu-cucuku, hubungan harmonis ini sempat putus di banyak tempat. Dulu, setelah perang besar, banyak pabrik senjata diubah jadi pabrik pupuk kimia. Mesin-mesin perang jadi traktor. Ilmu-ilmu baru datang dari kota, menggantikan pengetahuan para petani. Mereka bilang, bertani itu harus efisien, harus cepat, harus modern. Pupuk kimia datang, katanya menggantikan kesuburan alami tanah. Pakan pabrikan datang, katanya lebih baik dari rumput di padang. Sapi-sapi tidak lagi dikawinkan secara alami,
tapi disuntik ini itu supaya susunya banyak. Bahkan sampai rahimnya diangkat agar produksinya tidak terganggu. Ayam-ayam diberi lampu listrik sepanjang malam agar cepat besar. Seolah alam hanyalah bahan baku yang bisa diatur-atur oleh mesin dan ilmu pengetahuan. Mereka memaksakan logika pasar masuk ke jantung praktik bertani. Petani tidak lagi hidup dari tanah, tapi hidup dari pasar. Lalu apa yang terjadi? Tanya kakek Cayanov. Matanya memandang tajam ke arah para petani muda. Tanah lelah, hewan sakit-sakitan, dan alam menjadi rusak. Krisis lingkungan datang menghampiri, karena mereka lupa bahwa bertani itu harus seimbang antara produksi dan reproduksi. Produksi adalah menghasilkan, reproduksi adalah mengembalikan. Kalian harus mengembalikan apa yang kalian ambil, bukan hanya kesuburan tanah, tapi juga seluruh sumber daya yang kalian gunakan. Kata Cayanov, bertani itu harusnya menjaga kestabilan, bukan hanya mengejar hasil yang sebanyak-banyaknya. Dulu nenek moyang kita tahu betul caranya. Mereka berpindah ladang, membiarkan tanah beristirahat dan memulihkan diri. Mereka menggunakan apa yang disediakan alam di sekeliling mereka. Tapi kini semuanya berubah. Banyak petani yang terpaksa membeli semua input dari luar, dari pasar. Inilah yang membuat mereka rentan dan terperangkap dalam lingkaran hutang. Hubungan itu menjadi rumit, kata kakek Cayanov melanjutkan. Ada yang namanya keseimbangan antara sumber daya internal dan eksternal. Sumber daya internal itu adalah apa yang kalian miliki. Bibit dari panen sebelumnya, pupuk kandang dari hewan ternak, tenaga kerja dari keluarga sendiri. Sementara sumber daya eksternal adalah apa yang kalian beli dari pasar. Pupuk pabrik, benih hibrida, pakan konsentrat. Seorang petani yang bijak harus bisa menjaga keseimbangan ini, mengurangi pengeluaran dari input dari luar, dan lebih mengandalkan apa yang bisa diproduksi sendiri. Itulah jalan untuk mencapai otonomi. Memang tidak mudah, kata kakek Cayanov menghela nafas. Ada kekuatan-kekuatan besar di luar sana yang ingin mengendalikan kalian. Mereka menyebutnya ekstraksi surplus. Mereka ingin kalian terus-menerus memproduksi sebanyak-banyaknya, lalu mereka ambil sebagian besar keuntungan itu lewat pajak, sewa lahan, atau bunga pinjaman. Sementara itu, kalian terus bekerja keras, berinvestasi, dan memperbaiki usaha kalian. Tetapi keuntungan kalian habis untuk membayar hutang dan pengeluaran yang terus membengkak. Ini adalah perang yang tidak adil. Kakek Cayanov mengajarkan kita bahwa petani harus berjuang untuk kebebasan. Kebebasan dari ketergantungan dan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Kebebasan untuk mengelola tanah sesuai dengan akal dan hati nurani, bukan karena disetir oleh pasar yang kejam. Maka dari itu, kata kakek Cayanov menepuk bahu salah satu pemuda tani. Pertanian itu tidak bisa disamakan satu sama lain. Setiap lahan dan setiap keluarga punya jalannya sendiri. Ada petani yang memilih cara intensif, menghasilkan banyak dari lahan yang kecil. Dan ada pula memilih secara ekonomis, bekerja sehemat mungkin untuk mengurangi biaya. Semua itu pilihan, dan semua pilihan itu harus sesuai dengan kondisi kalian, dengan alam, dan dengan keluarga kalian. Pertanian adalah proses yang terus berubah, beradaptasi, dan mencari keseimbangan baru. Seperti air yang mengalir, ia selalu mencari jalannya sendiri. Dulu petani di Rusia, tempat Cayanov berasal, hidup dari hasil panen yang mereka produksi sendiri dan sebagian kecil mereka jual ke pasar. Tapi sekarang, pasar itu sudah merasuk kemana-mana. Kalian tidak hanya menjual hasil panen, tapi juga membeli segala macam kebutuhan, pupuk, benih, bahkan mungkin mesin kecil atau pompa air. Hubungan itu menjadi sangat kompleks. Pasar global yang seolah tak terlihat ternyata punya pengaruh besar pada kehidupan kita di desa. Dan yang paling berbahaya, suara kakek Cayanov terdengar lebih serius, adalah ketika harga di hulu, yaitu harga input seperti pupuk dan benih, terus naik. Sementara harga di hilir, yaitu harga hasil panen kalian,
tetap atau bahkan turun. Ini yang disebut himpitan. Kalian terhimpit di tengah-tengah. Kalian bekerja lebih keras, tapi pendapatan kalian malah berkurang drastis. Sementara itu, para perusahaan besar di kota terus menancapkan kukunya, mengendalikan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Mereka ingin membuat kalian sepenuhnya tergantung pada mereka, pada kredit dan hutang yang semakin mahal. Kakek Cayanov bangkit perlahan, mengambil tongkatnya. Ingatlah cucu-cucuku, katanya, menatap setiap wajah di hadapan satu persatu. Kakek tidak ingin menakut-nakuti kalian, tapi kakek ingin kalian membuka mata. Pertanian itu adalah perjuangan. Perjuangan untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara kita dan alam, antara produksi dan reproduksi, antara sumber daya kita sendiri dan apa yang datang dari luar. Dan yang paling penting, keseimbangan antara otonomi dan ketergantungan. Selama kalian mau terus berjuang, selama kalian tidak menyerah pada himpitan pasar, selama kalian mau kembali pada kearifan nenek moyang kita, maka kalian akan menemukan jalan untuk terus bertahan dan bahkan menemukan kemajuan yang hakiki. Mari kita pulang, ajak kakek Cayanov memimpin jalan. Matahari sudah hampir tenggelam. Besok kita akan kembali ke ladang. Dan mari kita tanamkan lagi di hati kita bahwa bertani itu bukan cuma soal kerja, tapi juga soal menjaga keseimbangan hidup yang sudah ada sejak dahulu kala. Para petani muda itu bangkit, hati mereka terasa lebih ringan. Mereka tidak lagi melihat ladang sebagai beban, tapi sebagai sebuah cerita yang harus terus mereka tulis, sebuah tarian yang harus terus mereka lestarikan. Cerita dari kakek Cayanov telah mengubah pandangan mereka. Mereka siap menghadapi tantangan esok hari dengan semangat baru, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang arti sejati sebagai seorang petani.